Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan membahas bab yang sama sekali belum pernah kita bahas ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang satuan, kemudian tentang mengkonversi satuan dan juga nanti ada soal latihannya. Karena banyak sekali teman-teman yang minta untuk membahas bab ini ya. Dan ini video bagian yang ke-1 kan nanti ada bagian yang kedua, ketiga, keempat, pokoknya sampai tuntas bagian-bagiannya. Jadi supaya videonya kepanjangan, maka kita pecah-pecah ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya tentang satuan. Nah, di sini satuan sudut itu dibagi menjadi 3, yaitu yang ke-1 yang kita nggak asing lagi mungkin ya, yaitu satuan derajat. Penulisannya gimana? Nah, misalkan di sini ada 90. Nah, di sini dikasih satuannya yaitu derajat. Dan ini satuannya wajib ditulis. Wajib. Misalkan ada lagi, misalkan 30. Nah, di atas dikasih kecil. Nah, kayak gini. Ini wajib ditulis. Kemudian satuan yang kedua adalah radian. Nah, satuan ini cukup unik nih. Contoh penulisannya ya. Disingkat biasanya jadi kayak gini. Nah, ini satuan ini boleh ditulis, boleh enggak nih. Jadi nggak masalah kalau kita hanya tuliskan kayak gini. Ataupun misalkan 2pi, misalkan ya. Nggak apa-apa, kita tuliskannya hanya 2pi saja, nggak masalah. Jadi, dalam matematika malah biasanya nggak ditulis ya. Gitu, jadi nggak apa-apa kita hilangkan satuannya. Nggak usah ditulis, nggak masalah. Itu satuan atau bukan jadinya ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah gradian. Nah, ini kayak yang sebelumnya ini wajib ditulis nih. Contohnya di sini 400. Nah, ini satuannya ada yang menuliskan G kecil, ada yang menuliskan G kapital. Ya, itu mungkin beda-beda ya tiap buku, tapi mungkin di buku kalian udah nggak ada nih pembahasan tentang satuan yang ketiga ini. Ini udah lama banget satuannya. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi, di sini beda-beda nilainya ya. Di sini kita memiliki misalkan satu putaran penuh. Kalau dalam satuan derajat, nah ini kita menggunakan nilainya adalah 360 nih, 360. Jadi beda satuan, beda juga nilainya. Gitu ya. Kemudian yang kedua nih. Nilainya adalah 2pi. Ingat satuannya boleh ditulis, boleh enggak ya. Dan yang ketiga, nah ini beda lagi nih, 400. Oke, tapi tetap kita hanya memfokuskan ke dua ini ya. Kedua ini saja, kita hanya fokuskan ke sini karena di buku-buku di soal-soal kita juga nanti pakainya dua satuan ini saja. Jadi bisa saya tuliskan di sini, ternyata nilai 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Nah, ini sama. Kalau misalkan kita bagi, ya bagi 2 tentunya ya. Di sini adalah 180 dan di sini adalah pi jadinya. Dan ingat, yang saya katakan tadi ini boleh kita tuliskan satuannya, boleh enggak. Jadi bisa juga saya tuliskan di sini jika nilai pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, ini hati-hati nih. Jadi pi ini ada dua bentuk nih, yaitu pi yang kita tahu sebelumnya ketika kita menghitung luas, menghitung keliling, tentu nilai pi yang kita tahu adalah pi sama dengan 22/7 atau 3,14 sekian 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 gitu ya, atau biasa ditulis 3,14. Nah, pi ini sama-sama pi nih, atas bawah nih, sama-sama pi, cuma ini pi-nya itu istilahnya hidup di dua alam yang beda. Nah, jadi kalau kita menyatakan sebagai sudut, maka pi itu nilainya adalah 180. Tapi kalau kita akan menggunakan pi itu sebagai bilangan nyata, itu maka nilai pi-nya adalah 3,14. Jadi memang sama-sama pi, bukan pi yang beda ya. Jadi memang sama-sama pi, cuma istilahnya hidup di dua alam. Gitu. Oh, ini aneh aja nih ya. Oke, seperti ini. Nah, ada satu lagi. Ini kalau pi kan sama dengan radian. Ini kalau misalkan saya bagi dengan pi semua. Saya bagi dengan pi, maka nilai 1 radian itu sama dengan 180 dibagi dengan pi. Nah, ini untuk apa? Nanti kita akan gunakan ini ya. Pertama yang saya blok kuning ini adalah akan kita gunakan kalau kita ingin mengubah satuan sudut. Nah, gini ya.
Ini juga sama. Gini. Ingat ya, jadi satuannya ini boleh ditulis, boleh enggak. Oke, kita langsung saja ke soal latihan. Wah, ini langsung ini ya. Soal latihan yang ke-1, ubahlah menjadi satuan derajat. Nah, soal yang ke-1. Nah, ini soalnya. Tadi kan kita sudah menuliskan ya tadi ya. Jika nilai, tadi apa tadi? 1 radian sama dengan 180 dibagi dengan pi. Nah, ini nilainya. Atau kita bisa menuliskan lagi jika pi sama dengan pokoknya 180 ya, sama aja ya kalau satuannya nggak dituliskan. Oke, kita langsung saja menuliskan di sini. Jadi kalau satunya itu adalah 180 dibagi pi, lah kalau 3 gimana? Ya tentu 3 dikali dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, tinggal dihitung aja ya hasilnya ya. Jadi hasilnya sama dengan berapa nih jadinya nih? 540 per pi. Nah, inilah hasilnya. Oke ya. Lanjut soal yang kedua. Nah, di sini ada setengah pi radian. Gimana ngubahnya? Kayak tadi. Jadi setengah dikalikan. Nah, setengah pi ya ini ya, salah. Setengah pi dikalikan 180 dibagi dengan pi sama dengan, nah ini sama-sama ada pi-nya ya. Jadi tinggal 2 sama 180 jadinya 90. Boleh seperti itu. Tapi tadi kan nggak usah kita tulis satuannya juga nggak masalah kan? Contohnya begini nih. 2 per 3 pi. Lah ini pi-nya boleh nggak diubah jadi 3,14? Ya nggak boleh ya. Karena yang kita inginkan adalah satuannya kita ubah menjadi derajat. Ya, jadi nggak usah pakai 3,14, nanti nggak nyambung nanti. Nah, sebetulnya soal-soal yang ini tadi tuh nggak usah kita kalikan dengan 180 dibagi pi itu nggak usah. Tapi langsung saja kita substitusikan aja, kita ganti aja nilai pi-nya. Tadi kan kita udah sepakat nilai pi itu sama dengan 180. Jadi boleh langsung kita ubah, nggak masalah gitu. Jadi di sini jadinya dibagi 60 ya. Jadi 120. Sama ya, soal yang kedua juga boleh digituin. Jadi selain kita menuliskan kayak gini nih, soal kedua tadi, boleh langsung kita tuliskan misalkan setengah pi. Nah, ini kan satuannya nggak usah kita tulis juga nggak masalah gitu loh. Tuh, nggak usah tulis nggak apa-apa ya. Jadi langsung saja setengah dikali dengan 180 sama dengan 90. Sama saja nih. Nah, ini tadi yang soal kedua. Nah, soal yang ketiga, langsung saja. Nah, ini ada soal 0,44444 dikalikan dengan pi. Nah, ini sebenarnya soal desimal dengan bentuknya pengulangan ya. Ini ada langkah cepatnya. Kita langsung aja kita kasih ya. Langkah cepatnya adalah kalau kalian menemukan bentuk pengulangan satu digit, satu angka, jadi langsung tulis saja di sini yang diulangkan angka 4. Maka dibagi dengan 9. Boleh saya tuliskan menjadi 4, 9 di sini pi. Itu sama. Coba aja. 4 dibagi 9 pasti hasilnya 0,444 seperti itu. Nah, ini penjelasan ini sudah kami upload sebelumnya, ada di TikTok kami, di akun kami di Hello kayak gitu ya. Nanti bisa teman-teman cek aja. Nah, ini langkah cepatnya sudah ada di sini. Nah, langkah selanjutnya langsung kita kalikan aja ya. Jadi 4 di sini 9, pi-nya adalah 180. Ini bisa kita bagi menjadi 20. Jadinya 80. Nah, jadi soal ini sangat mudah penyelesaiannya. Oke, kita langsung soal yang kedua. Nah, kali ini kebalikannya nih. Yuk, kita langsung saja soal yang ke-1. Nah, ini langkahnya cukup gimana ya? Lumayan unik sih. Jadi kan yang kita tahu di sini 180 itu kan kita tadi menyebutkan sebagai pi. Betul ya? Sebagai pi. Nah, kalau kita ingin menyatakan bentuk ini menjadi 30, gimana mengubahnya? Maka langkahnya adalah, nah ini hati-hati nih. Kebalikannya ini biasanya bikin kita puyeng pokoknya. Yang penting jangan sampai salah. Nah, ini kalau kita hitung 1, ini kalau saya pindah ya. 1 itu kan sama dengan, boleh saya tulis pi dibagi dengan 180. Aman lah ya. Ya memang pi 1 itu sama dengan pi dibagi 180. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai begini. 30 dikalikan dengan 1. Sama nilainya ya.
Ini jelek banget nih. 30 kita kalikan dengan 1. Ya tentu nggak masalah. Nah, terus saya ubah 30 saya kalikan dengan pi dibagi dengan 180. Boleh nggak? Boleh, karena ini nggak mengubah nilai, cuma mengubah bentuk saja. Oke ya. Nah, maka sama dengan, ini kita bagi nih bisa nih, 0 sama 0. Kemudian 3 sama 18, di sini 1, di sini 6 ya. Maka hasilnya adalah pi per 6. Boleh dikasih satuan, boleh juga nggak. Bebas. Oke, aman soal ke-1. Soal yang kedua. Nah, ini juga sama, jadi 150, langsung saja ya, kita kalikan dengan pi, kemudian kita bagi dengan 180. Oke, 0 sama 0 habis, 15 sama 18 sama-sama bisa dibagi dengan 3, maka di sini 5, di sini 6. Hasilnya adalah 5, 6, pi. Boleh dikasih satuan, boleh enggak. Lanjut soal selanjutnya, ketiga. Nah, ini nih, sama ya, langsung saja sikat. Kita kali dengan pi bagi dengan 180, maka sama dengan kayak tadi ya, 0 habis, 21 sama 18 sama-sama bisa dibagi 3. Di sini 7, di sini 6 ya. Jadi 7, 6 pi. Gampang sekali. Satu lagi soal bonus. Ini 330. Langsung saja ya. Kita kalikan dengan pi dan kita bagi dengan 180. Maka 0, 0, 33 sama 18 sama-sama bisa dibagi 3. Di sini 11, di sini 6. Maka menjadi 11, di sini 6, di sini pi. Nah, sangat gampang ya. Jadi ini bukan hal yang susah, ini logis banget. Kalaupun teman-teman mau menghafalkan ya memang agak lumayan ada sih yang dihafalin ya. Tapi kalau teman-teman paham konsep, ini pasti nggak butuh waktu lama untuk memahami dan menghafal ini. Otomatis lama-lama hafal kok kalau udah paham. Oke ya. Nah, untuk teman-teman yang masih kesulitan, silahkan langsung saja komen di bawah ini. Kami akan membantu menjawab ataupun membantu menyelesaikan masalah yang teman-teman hadapi. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut, langsung saja ya. Langsung ketik komen di bawah ini. Nah, sebelum kita menyudahi video yang bagian ke-1 ini, saya mengingatkan kembali teman-teman untuk follow akun kami di IG, di Line, di Facebook, dan juga di YouTube. Pokoknya semua video yang panjang selalu kami upload hanya di YouTube, tidak ada di tempat lain. Oke, sekian pembahasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.